Semua hal di dunia ini pasti memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap hal satu sama lain. Tentu ini bikin hal-hal di dunia ini berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran bahwa dua hal yang sudah kelihatan banget bertolak belakang, nggak sama, apalagi terpisah jarak yang luar biasa jauh, justru malah saling berhubungan dan saling membutuhkan. Kita bahas dalam Ensiklopedia Random. Amazon, juga biasa disebut sebagai paru-paru dunia, hutan hujan di Amerika Selatan ini, yang juga merupakan asal dari ikan yang pernah viral di negara kita, Indonesia tercinta, Arapaima gigantes, merupakan salah satu hutan hujan yang terlebat. Dan sungai Amazon yang ada di sana itu biasa bisa dikategorikan sebagai sungai paling panjang di dunia, tergantung sebagaimana kita mikirnya. Hutan hujan Amazon ini yang sangat luas, mulai dari Brazil hingga Peru, bisa dikatakan sebagai suatu wilayah yang unik. Mulai dari satwa yang hidup di sana, vegetasi yang hidup di sana, hingga orang-orang yang bermukim. Tentu, keunikan dari hutan hujan Amazon ini membuat para peneliti tertarik banget buat meneliti di hutan hujan Amazon ini. Baru-baru ini aja suatu fakta yang unik ditemukan terhadap hutan hujan Amazon ini, di mana para peneliti yang awalnya kebingungan bagaimana hutan hujan Amazon ini bisa terus subur sepanjang tahun meskipun dilanda banjir. Namun kesuburan hutan hujan Amazon tidak pernah berkurang. Secara nggak langsung, para peneliti menemukan pupuk alami atau fertilizer yang membuat hutan hujan Amazon ini subur terus. Awalnya, penelitian ini tidak ada hubungannya sama sekali. Awalnya, proyek yang digarap adalah suatu proyek di mana untuk memecahkan krisis energi di dunia ini, peneliti ingin membuat suatu pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang pernah ada. Tentu hal ini memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah pemilihan area atau wilayah yang dimana areanya harus luas, tidak banyak tumbuhan yang hidup di sana, dan minim hujan atau tidak lembab. Kira-kira kalian kepikiran nggak? Wilayah atau tempat yang sesuai dengan apa yang aku sebutin tadi? Jawabannya, salah satunya bisa disebut adalah gurun pasir. Awalnya mereka ingin membuat pembangkit listrik tenaga surya ini di gurun terbesar di dunia, gurun Sahara. Sahara terpilih karena satu, luasnya yang luar biasa, terbentang dari Afrika bagian timur hingga Afrika bagian barat. Tentu ini bukan suatu wilayah yang kecil, yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai suatu wilayah tempat penyerapan tenaga surya. Yang kedua, minimnya vegetasi atau minimnya tumbuh-tumbuhan yang hidup. Di Sahara hampir tidak ada pohon, rumput, atau tumbuhan yang bisa hidup. Karena di situ begitu panas hingga sangat sedikit atau bahkan tidak ada tumbuhan sama sekali yang bisa bertahan dari panasnya gurun Sahara. Yang terakhir adalah tidak lembab atau minimnya curah hujan. Ternyata di Sahara sangat kering sekali, saudara-saudara. Tentu sudah menjadi rahasia umum atau Anda mungkin tidak terkejut kalau Sahara itu kering. Namun, ternyata tingkat kekeringan Sahara ini jauh di atas gurun-gurun yang lain karena faktor luas Sahara yang begitu besar sehingga curah hujan yang ada di sekitar Sahara itu yang paling minim di antara gurun-gurun yang lain. Awalnya
proyek yang ingin membuat pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang pernah ada ini diperkirakan tidak akan menghadapi suatu permasalahan yang besar. Dikarenakan semua aspek hambatan atau aspek-aspek yang diperkirakan bisa menghambat proyek ini tidak ada atau sangat minim sekali. Namun, karena proyek ini tentunya akan menghabiskan dana yang begitu besar, para peneliti tidak mau mengambil resiko untuk langsung membuat atau langsung melaksanakan proyek ini. Berkat kemajuan teknologi yang ada, akhirnya para peneliti awalnya membuat simulasi tentang bagaimana dampak lingkungan dan bagaimana hasil dari implementasi proyek ini. Ternyata hasil yang didapatkan dan dampak lingkungan yang terjadi sangat di luar pemikiran para peneliti ini. Yang pertama, karena rencana panel tenaga surya ini begitu besar dan yang dipasang adalah jutaan panel tenaga surya, hal ini membuat beberapa bagian dari gurun Sahara yang dipasangi panel-panel tersebut suhunya terjadi penurunan yang cukup luar biasa. Jadi awalnya ketika Sahara begitu panas, setelah dipasangi panel tenaga surya yang cukup besar di suatu daerah tertentu, terjadi penurunan suhu yang lumayan besar. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan curah hujan dan membuat daerah tersebut lembab. Yang kedua, dari pemasangan panel tenaga surya ini yang tidak diperkirakan oleh para peneliti adalah dalam jangka waktu yang berkala, hutan hujan Amazon ini makin lama akan makin musnah. Dan yang terakhir, hutan hujan Amazon akan menjadi gurun pasir selanjutnya. Di mana gurun Sahara tadi, karena peningkatan curah hujan yang cukup lumayan, di mana sudah bukan menjadi gurun lagi, namun menjadi padang rumput. Akhirnya para peneliti mencoba menindaklanjuti kenapa dengan penurunan suhu di Sahara ini justru malah membuat Amazon menjadi gersang. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, dengan keringnya gurun Sahara, debu-debu dari gurun Sahara ini terbang dan akhirnya terbawa angin hingga melewati Samudra Atlantik dan berakhir di hutan hujan Amazon. Debu-debu inilah yang berfungsi sebagai pupuk alami atau fertilizer bagi hutan hujan Amazon tersebut. Ternyata dari jarak yang jauh dan suatu yang dianggap tidak berhubungan, Sahara ini selama ribuan tahun membantu keberlangsungan hutan hujan Amazon. Ternyata yang jauh dan kelihatannya tidak berguna bisa jadi justru malah menjadi aspek paling penting dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.